dan tahapan observasi dalam penelitian kualitatif. Nah, yang pertama yaitu konsep observasi. Nah, apa sih observasi itu? Jadi observasi adalah teknik pengumpulan data yang melibatkan pengamatan langsung oleh peneliti terhadap objek penelitian dalam konteks yang alami. Nah, contohnya itu peneliti ingin memahami bagaimana interaksi sosial berlangsung di pasar tradisional. Nah, ia datang ke pasar setiap hari, mengamati bagaimana pedagang mempromosikan dagangannya, bagaimana pembeli menawar, dan bagaimana hubungan antar pedagang terbentuk. Nah, data yang dikumpulkan mencakup cara bicara, ekspresi wajah, dan bahasa tubuh yang digunakan oleh para pedagang. Nah, peneliti di sini mencatat peristiwa sebagaimana adanya tanpa mempengaruhi lingkungan atau orang yang diamati. Nah, selanjutnya adalah jenis-jenis observasi. Nah, jenis observasi itu dibagi dua. Yang pertama itu berdasarkan keterlibatan peneliti. Nah, keterlibatan peneliti ini juga dibagi dua. Yang pertama adalah participan observation atau observasi partisipasi. Nah, peneliti ikut serta dalam aktivitas yang sedang diamati sehingga bisa memahami pengalaman langsung dari sudut pandang orang yang diamati. Nah, contohnya itu peneliti ingin mengetahui proses kreatif komunitas seni. Ia bergabung dengan komunitas tersebut sebagai salah satu anggota, terus ikut serta dalam diskusi dan kegiatan seni dengan menjadi bagian dari kelompok. Peneliti merasakan pengalaman mereka, memahami dinamika kelompok, dan mencatat peristiwa seperti konflik atau kerjasama yang terjadi. Jenis observasi yang kedua yaitu non-participan observation atau observasi non-partisipasif, yang dimana peneliti hanya mengamati dari luar tanpa terlibat secara langsung. Contohnya, peneliti mengamati bagaimana siswa berinteraksi dengan guru selama proses belajar mengajar di kelas. Lalu ia duduk di pojok kelas, memperhatikan bagaimana si siswa itu menjawab pertanyaan guru, bagaimana guru memberikan umpan balik, dan bagaimana siswa itu bekerja dalam kelompok. Nah, peneliti tidak berpartisipasi dalam kegiatan apapun, jadi hanya mengamati. Nah, selanjutnya itu adalah berdasarkan struktur observasi. Itu ada dua. Yang pertama adalah structured observation atau observasi terstruktur. Peneliti menggunakan format tertentu seperti checklist untuk mengamati hal-hal yang telah ditentukan sebelumnya. Contohnya dalam penelitian tentang aktivitas belajar di kelas, peneliti itu menggunakan checklist untuk mencatat aktivitas spesifik seperti apakah siswa menjawab dengan benar, berapa siswa yang terlibat dalam diskusi. Nah, checklist tersebut itu membantu peneliti mencatat data secara sistematis dan fokus hanya pada aktivitas yang relevan. Nah, selanjutnya adalah unstructured observation atau tidak terstruktur. Nah, di sini peneliti itu mencatat secara bebas tanpa panduan atau format baku sehingga lebih fleksibel. Contohnya, peneliti ingin memahami dinamika interaksi di sebuah kafe. Ia duduk dan mengamati semua hal yang terjadi seperti pelanggan yang berbincang dengan barista, pelanggan yang bekerja di depan laptop, atau suasana kafe secara umum. Tidak ada panduan khusus. Peneliti itu mencatat apa aja yang menurutnya itu menarik atau relevan. Selanjutnya itu berdasarkan lingkungan observasi. Ini dibagi jadi 3. Yang pertama adalah natural observation atau lingkungan alami. Nah, di sini itu observasi dilakukan di lingkungan yang sebenarnya tanpa ada perubahan atau kontrol terhadap subjek. Contohnya itu peneliti ingin mengetahui cara mahasiswa berdiskusi dalam kelompok belajar di perpustakaan. Ia duduk bersama kelompok itu dan mencatat dinamika seperti apa, seperti siapa yang paling aktif, bagaimana mereka memecahkan masalah, dan bagaimana mereka mengatur waktu. Nah, yang kedua adalah controlled observation atau lingkungan terkontrol. Nah, observasi ini dilakukan dalam kondisi yang telah diatur oleh peneliti untuk memastikan variabel tertentu itu dikontrol. Contohnya, dalam eksperimen pemasaran, peneliti itu mengatur simulasi toko di laboratorium. Konsumen diminta untuk memilih produk tertentu. Peneliti mencatat perilaku mereka, seperti bagaimana mereka membaca label atau memilih berdasarkan harga dalam lingkungan yang telah dikontrol. Nah, selanjutnya kita masuk dalam pembahasan tahapan observasi dalam penelitian kualitatif. Nah, menurut Bradley, tahapan observasi itu meliputi yang pertama, observasi deskriptif. Nah, observasi deskriptif ini tahapan awal di mana peneliti mencatat segala hal yang terjadi di
lingkungan penelitian tanpa fokus khusus. Contohnya, peneliti baru memasuki sebuah komunitas petani untuk meneliti kebiasaan mereka yang mencatat semua aktivitas yang dilihat seperti cara petani memulai hari, kegiatan di sawah, atau interaksi mereka di warung kopi. Semua hal dicatat tanpa menentukan apa yang lebih penting. Nah, yang kedua dari tahapan observasi adalah observasi terfokus, di mana peneliti itu mulai mempersempit perhatian pada aspek tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Contohnya, setelah observasi deskriptif, peneliti memutuskan untuk fokus pada cara petani berkoordinasi dalam membagi tugas selama musim panen. Ia mengamati pola komunikasi saat rapat kelompok tani, mencatat siapa aja yang paling aktif berbicara dan bagaimana keputusan itu diambil. Nah, tahapan yang terakhir adalah observasi terseleksi, di mana peneliti itu mempelajari data yang sudah diperoleh secara lebih rinci, mencari pola atau perbedaan untuk menghasilkan pemahaman yang mendalam atau hipotesis. Nah, contohnya itu, peneliti itu mengelompokkan data tentang pembagian tugas petani berdasarkan usia dan pengalaman. Ia menemukan pola bahwa petani senior itu cenderung memimpin rapat, sedangkan petani muda lebih sering menjadi pelaksana lapangan. Dari sini, peneliti itu bisa merumuskan hipotesis tentang struktur hierarki dalam kelompok tani. Baik, sekian yang bisa saya sampaikan terkait materi observasi kualitatif. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.